testing. Sebelum saya bicara tentang mengasihi diri sendiri, mengenai mengampuni diri sendiri, saya bicara dulu tentang menghukum diri sendiri ya. Menghukum diri sendiri itu kelihatannya nggak mungkin gitu ya, tapi itu bisa terjadi gitu. Menghukum diri sendiri bisa dengan berbagai cara. Ada beberapa cara yang umum biasanya dilakukan orang. Yang pertama adalah menarik diri. Itu termasuk salah satu bentuk menghukum diri sendiri. Menarik diri dari orang yang dicintai, menarik diri dari teman, pergaulan yang disukai, menarik diri dari hal-hal yang sebenarnya membangun dia ingin menghukum dirinya sendiri. Jadi dengan menarik diri, seolah dia ingin bilang kepada dirinya, nih, aku bisa menghukum kamu dengan meniadakan kesenangan kamu, meniadakan kebahagiaan kamu. Hal yang kedua, menghukum diri sendiri dalam bentuk justru tidak melakukan hal yang berguna. Jadi salah satu cara orang menghukum diri sendiri itu ya dia marah sama dirinya, dia tidak melakukan apapun, yang biasa kita sebut sebagai depresi. Depresi itu salah satu wujud dari kemarahan yang diarahkan kepada diri sendiri. Orang yang depresi seringkali tidak melakukan apapun, tidak mandi, tidak makan, tidak berbahagia, mungkin hanya berbaring saja, bersedih saja, bahkan ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, ini adalah jenis hukumannya yang pada umumnya dilakukan orang-orang untuk menghukum dirinya sendiri. Dan ini kadang-kadang nggak disadari gitu loh. Jadi setelah dia menghukum dirinya sendiri, dia tidak merasa bahagia, akhirnya tambah down, tambah depres, tertekan, sampai akhirnya tidak kuat melakukan sesuatu yang di luar kenormalan gitu ya. Ada mungkin lari kepada hal-hal yang negatif, kepada obat-obatan dan sebagainya. Nah, bentuk menghukum diri sendiri ini itu bukan hanya berdampak pada diri sendiri kan ya, tapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, karena itu orang-orang yang tidak bisa mengasihi dirinya tidak juga bisa mengasihi orang lain. Kalau waktu dia menarik diri, dia tidak bergaul dengan suami, anak-anaknya, dia biarin aja anak-anaknya mau makan kayak, mau belajar kayak, mau apa, terserah gitu ya, karena dia sedang depres. Nah, itu merugikan buat anggota keluarganya sendiri kan. Apalagi sampai berpikir untuk mengakhiri hidup. Betapa sedih orang-orang yang ditinggalkan. Nah, bagaimana caranya untuk mengakhiri siklus atau pola seperti itu? Nah, yang pertama adalah kita harus mengampuni diri sendiri. Bagaimana bisa mengampuni diri sendiri? Sebenarnya mengampuni diri sendiri itu bukan pekerjaan kita, itu adalah pekerjaan Tuhan, ya kan? Kita nggak bisa mengampuni diri kita, yang bisa mengampuni kita itu kan Tuhan. Kan Tuhan bilang di dalam firman-Nya, siapa yang tidak mengampuni salah satu saudaramu,
dosanya pun tidak diampuni. Dan untuk bisa mengampuni diri sendiri, kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Kita tahu kita diampuni, kita tahu, tapi itu nggak gampang bisa diterima begitu aja. Kenapa? Karena kita merasa sangat-sangat bersalah, sehingga kita nggak layak, kita nggak pantas untuk diampuni, dan akhirnya sulit untuk menerima pengampunan. Nah, mengampuni diri sendiri, kita harus menerima pengampunan dari Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu mengampuni kita. Kita harus aminkan itu dalam hati kita dan berhenti merasa bersalah. Gimana caranya berhenti? Ya jangan lakukan lagi terus seperti itu. Gak bisa, jangan cara yang lain. Itu dulu dari saya.